So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom, PDPK. Apa kabar hari ini? Menyenangkankah hari ini? Saya percaya kita semua hari ini bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Tema yang diberikan kepada saya, tema saudara itu adalah merelakan kehendaknya. Ya, kehendaknya kita tahu itu berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, saya mau awali khotbah saya dengan ini, saudara. Tentu kita sudah mengerti dan kita sudah paham bahwa kita sedang memasuki masa prapaskah hari-hari ini. Nah, tentu prapaskah itu adalah waktunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah. Jumat depan kita sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati buat saudara dan buat saya, buat kita semua. Jadi masih ada seminggu lagi masa Prapaskah ini. Mari kita terus mempersiapkan hati kita supaya kita semakin mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dulu baik buat kita. Tuhan sudah terlebih dulu mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya buat kita semua supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus mengerti dan memahami tujuan dari penebusan yang sebenarnya. Ya, apa tujuan dari Yesus mati di atas kayu salib? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, penebusan itu adalah rangkaian dari sebuah proses penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus, bahwa Yesus itu sudah bangkit dan mengalahkan maut. 1 Korintus pasalnya ke-15 ayat ke-14 berkata begini, saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, dulu kita berpikir begini, saudara, bahwa Yesus mati, Yesus menebus, itu adalah supaya dosa-dosa kita dihapus. Memang jawaban itu tidak salah, saudara. Anak sekolah minggu pun juga tahu bahwa Yesus menebus kita itu supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya dosa-dosa kita dihapus. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan, kita harus mengerti sebenarnya Yesus menebus kita adalah ketika kita memberi diri untuk ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita sedang menempatkan diri kita menjadi milik Kristus. Ya, coba buka dengan saya Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20 saja. Ini saya mau saya mau sambungkan tema saudara kan adalah merelakan kehendaknya. Nah, kita belajar malam hari ini dari Yesus. Yesus sudah merelakan kehendak pribadinya, ya. Dia sudah menaklukkan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapa. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita karena itulah yang merupakan kehendak Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini, saudara. Yesus datang ke dunia, dia tidak bawa agama. Makanya tolong jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Because Christianity is not religion. Kekristenan itu bukan agama, saudaraku. Makanya Yesus datang ke dunia itu dia tidak bawa agama. Dia tidak mendirikan agama.
Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia itu sudah berganti gaya hidup, bertukar gaya hidup dari gaya hidupnya Tuhan berganti atau bertukar menjadi gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri, gaya hidup dosa, gaya hidup setan. Makanya hidup manusia itu terpuruk, hidup manusia itu hancur. Nah, Yesus diutus, Yesus datang ke dunia ini. Dia kembalikan lagi apa yang sudah pernah hilang dalam hidup manusia. Ya, jadi saya suka banget tema saudara malam hari ini. Minggu depan, Jumat depan saya ada pelayanan di Jumat Agung. Saya bilang, ya ini hal yang luar biasa. Sepanjang tahun kalau memperingati hari kematian, Jumat Agung dan Paskah ada aja selalu hal yang baru yang Tuhan boleh wahyukan di dalam uh, perhasil perenungan saya di Jumat Agung atau di Hari Raya Paskah. Yuk kita baca dulu ya, supaya kita tahu tujuan penebusan itu selain dosa-dosa kita diampuni, dihapus, Tuhan juga mau supaya kehidupan kita itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi hidup kita itu menjadi milik Kristus. Kita baca dulu. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20 saja. Yuk, saya baca buat saudara. Alkitab berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah, apa saudara? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, dulu kita berpikir bahwa penebusan itu adalah supaya dosa-dosa kita dihapus. Tetapi sekali lagi, saudara, saya mau tekankan, Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita. Dia mau kita itu memberikan diri kita kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya kita sedang menempatkan diri kita menjadi milik Tuhan. Nah, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Dengar ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, kita yang sungguh-sungguh menerima penebusan, kita akan memasuki kehidupan yang berubah. Katakan dulu dengan saya, berubah. Suatu kehidupan yang menciptakan dunia baru. Nah, ayat yang ke-20 tadi berkata gini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kita harus mempunyai konsep yang benar tentang penebusan ini, saudara, supaya kita mengerti konsekuensi orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, Galatia pasalnya kedua, ayatnya ke-20. Galatia pasalnya kedua, ayatnya ke-20. Rasul Paulus menulis begini, namun aku hidup. Tetapi apa, saudara? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan telah tebus kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya buat kita, saudara, mengapa Tuhan menebus kita? Balik lagi seperti yang di awal tadi saya katakan, jawabannya bukan hanya sekedar supaya kita terbebas dari dosa. Saya ulangi sekali lagi, memang jawaban itu nggak salah, saudara. Tetapi kita juga harus mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti mekanismenya.
Apa arti ditebus dan diselamatkan dari dosa? Nanti saya akan sinkronkan dengan tema, ya, dengan tema saudara merelakan kehendaknya. Yesus sudah memberi teladan kepada kita bahwa dia merelakan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapa. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara bahwa dosa itu bukan hanya berbicara apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan. Dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Saya ulangi, saudara. Dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Makanya saya selalu ingatkan kepada jemaat yang kami layani, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Sebab sekali lagi, dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Kenapa saya katakan serius, saudara? Ingat waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Bapak Ibu. Tuhan harus meminta manusia untuk meninggalkan Taman Eden. Setuju dengan saya? Tuhan juga harus meminta manusia untuk keluar dari the presence of God. Sebab kenapa? Sebab Taman Eden itu melambangkan hadirat Tuhan. Dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Sebab mengapa? Sebab dosa berbicara tentang kodrat, nature. Nah, jadi Tuhan itu menebus kita bukan hanya untuk membebaskan setiap kita dari dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau atau yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan menebus kita supaya Tuhan itu mau mengambil alih seluruh kehidupan kita supaya kodrat dosa itu, saudara, kodrat dosa tadi tidak menguasai hidup kita lagi. Dengan apa, saudara? Dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus. Nanti saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-18 dan ayatnya ke-19. Ya, Tuhan ambil kita, Tuhan tebus, Tuhan bayar kita, dan harganya itu mahal. Dan Alkitab katakan kita ini telah lunas dibayar. Darahnya telah tertumpah di atas kayu salib, saudara, untuk menebus dosa kita yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Dengar ini, saudara, ini sangat penting, saudara. Kalau cara hidup kita belum berubah, maka kita belum ditebus. Secara de jure atau secara hukum, betul. Tetapi secara de facto, secara kenyataannya, belum tentu. Nah, kita yang harus meresponi penebusan itu, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, persoalannya ada di sini, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Penyakit kita, orang Kristen zaman sekarang ini, kita sudah menjadi puas menjadi orang-orang Kristen turunan. Kita sudah merasa puas menjadi orang-orang Kristen turunan. Mentang-mentang orang tua kita sudah Kristen, nenek moyang kita sudah Kristen, semuanya Kristen, kita ini sudah puas. Sehingga tidak heran kekristenan kita jadikan sebagai agama. Kekristenan kita jadikan sebagai tradisi. Makanya malam hari ini saya mau katakan buat saudara, jangan pernah puas menjadi orang Kristen turunan. Halo. Dan jangan juga menjadikan kekristenan itu menjadi agama. Karena sekali lagi tadi saya sudah singgung, Yesus datang ke dunia, dia tidak bawa agama. Dia tidak mendirikan agama. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menggenapi rencana Allah. Untuk menggenapi rencana Bapa. Dia merelakan kehendaknya, kehendak Bapa itu, kehendak Allah itu. Supaya apa? Untuk menggenapi rencana Allah. Makanya tujuan dari keselamatan itu sesungguhnya, saudara, dikembalikan kepada rancangan semula. Saya ulangi, tujuan dari keselamatan atau penebusan itu adalah dikembalikan kepada rancangan semula. Apa rancangan semula Allah menciptakan manusia? Kita buka Kejadian pasal yang pertama, ayatnya ke-26. Makanya Yesus merelakan kehendaknya.
di bawah kehendak Bapaknya. Dia merelakan kehendak Bapaknya. Dia menggenapi kehendak Bapaknya. Apa ya, saya bilang, eh, menggenapi rencana Bapaknya. Untuk apa sekali lagi? Untuk rencana Bapak itu terrealisasi di dalam tujuan ketika Yesus datang ke dunia ini. Coba ya, buka dengan saya tadi kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26. Makanya tujuan penebusan atau keselamatan itu supaya apa? Supaya kita dikembalikan, saudara, pada rancangan semula. Apa rancangan semula Allah menciptakan manusia? Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Saya baca buat saudara. Alkitab berkata begini, berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman, saudara? Allah ya. Baiklah kita menjadikan manusia, menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, menurut gambar dan rupa kita. Saya lihat dalam terjemahan aslinya, saudara. Kata segambar dan serupa dengan Allah itu diambil dari bahasa aslinya adalah selem dan demut. Ya, yang punya pengertian kualitas dan gaya hidup serupa dengan Tuhan. Makanya tadi di awal saya sudah singgung juga, saudara. Waktu manusia diciptakan pertama kali di Taman Eden, ya, manusia itu diberi gaya hidup seperti Tuhan. Tapi kan persoalannya manusia jatuh dalam dosa. Manusia berganti gaya hidup, bertukar gaya hidup. Dari gaya hidupnya Tuhan, berganti menjadi gaya hidup dosa. Gaya hidup dan kualitas. Nah, tahukah saudara, waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, Tuhan sudah taruh kualitasnya dalam hidup manusia. Kualitas di sini berbicara tentang kemuliaan. Saya buktikan, Mazmur pasalnya ke-8, saudara. Mazmur pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya ke-6. Mazmur pasalnya ke-8, ayatnya ke-5 dan ayatnya ke-6. Saya baca buat saudara, Alkitab berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ke-6, perhatikan baik saudara, sama-sama. Namun engkau telah membuatnya, apa saudara? Hampir sama seperti Allah. Hampir sama ya saudara, tidak sama. Ya dong, kalau sama berarti manusia itu adalah Allah. Tapi Alkitab katakan hampir sama. Makanya saya mau kasih tahu, derajat kita manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Halo, tolong catat itu baik-baik. Kenapa saya katakan derajat kita manusia lebih tinggi daripada malaikat? Perhatikan baik, saudara. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tebus. Makanya ada iblis, ada setan, saudaraku. Iblis atau setan itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Iblis atau setan itu ada karena malaikat jatuh dalam dosa. Lucifer itu pertama kali diciptakan oleh Allah itu sebagai malaikat pemuji. Tapi karena dia ingin menempatkan dirinya lebih daripada Allah, Allah buang dia. Nah, tapi Lucifer itu Alkitab katakan dalam kitab Wahyu dia bawa apa itu saudara? Sepertiga malaikat sebagai pengikutnya. Nah, malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tebus. Tapi manusia jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan menangis. Bahkan dia utus anaknya. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita, mengembalikan manusia pada rancangan semula. Ya, ayat ke-6 tadi Mazmur pasalnya ke-8 dan telah memahkotai dengan apa saudara? Kemuliaan dan hormat. Nah, kemuliaan ini berbicara bahasa Inggrisnya adalah glory. Itu kata kemuliaan saudara. Ya, kata kemuliaan itu adalah glory. Diambil dari bahasa Ibraninya adalah kabot, nanti saudara googling, dan bahasa Yunaninya doxa, yang punya pengertian God quality, kualitas Tuhan. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu manusia diciptakan pertama kali, Tuhan sudah memahkotai. Setuju dengan saya? Alkitab katakan memahkotai. Tahukah saudara istilah memahkotai adalah istilah kerajaan? Setuju dengan saya? Memahkotai dengan apa? Kemuliaan dan hormat.
Kemuliaan bahasa Inggrisnya adalah glory, bahasa Ibraninya kabod, dan bahasa Yunaninya doxa yang punya pengertian God quality, kualitas Tuhan. Tuhan sudah tahu kualitasnya dalam hidup manusia. Tapi persoalannya sekali lagi saudara, manusia jatuh dalam dosa. Makanya Roma pasalnya ketiga, ayatnya ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa saudara? Kemuliaan Allah. The question is, where has the glory gone? Kemana kemuliaan Allah itu pergi? Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak mendirikan agama. Saya mau beritahu sebagai hamba Allah buat saudara dengan segala kerendahan hati. Agama itu tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Makanya tolong jangan jadikan kekristenan sebagai agama. Capek kita main di agama. Kalau saudara mau tanya sama saya, apa dong Pak perbedaan agama dengan kekristenan? Agama itu selalu mementingkan yang di luar daripada yang di dalam. Itu agama. Makanya lihat saudara sepupu kita yang dibungkus yang di luarnya kan, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dibungkus tinggal mata saudara. Nah, tapi kekristenan enggak. Kekristenan adalah lebih mementingkan yang di dalam daripada yang di luar. Ingat nggak pertama kali kita bertobat, saudara? Yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan bereskan, yang mana dulu sih? Yang di dalam apa di luar? Yang di dalam kan hati kita Tuhan bereskan. Kalau yang di dalam ini sudah beres, saudara, yang keluar itu tidak masalah. Nah, makanya kalau ada pewahyuan yang harusnya kita tangkap, orang Kristen tangkap pada hari Paskah, ya minggu depan kita memperingati hari Paskah, itu bukan cari telur, saudaraku. Ya ampun, nggak alkitabiah banget, saudara. Dari mana hubungannya Paskah dengan cari telur? Kasihan banget anak-anak sekolah minggu itu mau makan telur hari Paskah, ya udah telurnya beli sendiri, dihias di rumah, bawa ke gereja, dikasih ke guru kakak-kakak sekolah minggu, diumpetin lagi saudara udah begitu. Makanya kalau ada pewahyuan yang harusnya ditangkap pada hari Paskah, itu bukan hal yang lain. Tetapi kuasa kebangkitan itu berdiam di dalam kita. Ada kuasa aktif yang bekerja dari dalam diri kita. Nah, itulah perbedaan kekristenan dengan agama. Kekristenan itu inside out. Dari dalam, saudara, keluar. Agama outside in. Agama itu lebih mementingkan yang di luar daripada yang di dalam. Makanya tolong, nggak usahlah kita main di apa tuh, di packaging, di kemasan, saudara. Sebab yang di dalam itu jauh lebih penting daripada yang di luar. Ya, jadi tujuan dari keselamatan itu adalah dikembalikan kepada rancangan semula. Karena kenapa tadi saudara? Karena manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Makanya dia utus anaknya sendiri untuk datang ke dunia dan hidup di dunia sama seperti manusia lain. Coba buka dengan saya. Filipi pasalnya kedua, ayatnya ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya ke-6 sampai dengan ayatnya ke-8 saja, saudara. Filipi pasalnya kedua, ayatnya ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Saya baca. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam berupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, inilah artinya bahwa Yesus merelakan kehendaknya, ya, menempatkan kehendaknya itu di bawah kehendak Bapa. Dia Allah loh saudara. Ya, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, melainkan telah apa saudara? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah loh saudara. Ya, tapi dia merelakan kehendaknya, keinginannya, dirinya di bawah kehendak Allah Bapa. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana saudara? Di kayu salib. Ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia. Barang siapa merendahkan dirinya, Tuhan akan meninggikan dirinya. Tetapi barang siapa meninggikan dirinya, Tuhan akan merendahkannya. Makanya malam hari ini kita belajar dari keteladanan Yesus. Yesus sudah lakukan
Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia juga berkata, semuanya sudah selesai. It's finished. Sempurna. Wow. Coba katakan dengan saya, wow. Kenapa wow, saudaraku? Inilah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Nah, mengapa manusia pertama jatuh dalam dosa? Ya, ini ada kaitannya dengan tema saudara. Penyebabnya begini. Mengapa manusia pertama itu jatuh dalam dosa? Tolong perhatikan baik saudara. Adam kalah atau gagal di Taman Eden. Karena kenapa? Karena ia lebih mengutamakan, mempertahankan, lebih meninggikan kehendak pribadinya di atas kehendak Bapa. Itulah penyebab manusia jatuh dalam dosa. Yesus menang. Karena kenapa? Karena Yesus menaklukkan kehendaknya, merelakan kehendaknya pada kehendak Bapa di surga. Ingat saudara, kemuliaan dan peninggian datangnya bukan dari mementingkan diri sendiri. Kemuliaan datang diawali oleh kerelaan untuk mati dari keakuan dan mendahului kehendak Allah. Setuju dengan saya? Dengar ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus pertama jatuh ke tanah. Itu bukan pada waktu ia disalib di atas bukit Golgota. Tapi darah Yesus pertama jatuh ke tanah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara, ia bertemu dengan kasih karunia Bapa. Kita baca. Ini ayat saudara, sengaja saya tempatkan di belakang supaya kita mengerti, kita belajar dari keteladanan Yesus bahwa dia merelakan kehendaknya. Matius pasalnya yang ke 26 ayat ke-39 sampai dengan 42. Matius pasalnya ke-26 ayat ke-39 sampai dengan 42. Matius pasalnya ke-26 ayat yang ke-39 dan ayatnya sampai dengan ayatnya ke-42. Sudah dapat saudara? Matius pasalnya ke-26 ayat 39 sampai dengan 42. Saya baca buat saudara, saudara baca Alkitab saudara masing-masing. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Maka ia maju sedikit, lalu apa saudara? Sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali, saudara. Ini doanya yang pertama, ayat ke-39. Doanya apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, ya, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus menaklukkan kehendak pribadinya. Dia merelakan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapa. Ayat ke-40. Setelah itu ia kembali lagi, ya. Ia melihat dia mendapati murid-muridnya, mereka itu murid-muridnya sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat ke-41, Yesus masuk lagi. Doa yang kedua, doanya itu berubah. Katakanlah saya berubah. Ya, jadi begini saudara, berdoa itu adalah merubah paradigma kita. Berdoa yang sesungguhnya itu adalah merubah cara pandang kita. Yesus sudah lakukan ketika dia doa di Taman Getsemani. Doanya yang pertama, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ya, jikalau sekiranya mungkin, ya, kalau saya pakai bahasa saya tuh dibilang gini, Tuhan, lakukanlah cawan ini dong daripadaku, jikalau sekiranya mungkin. Tapi waktu dia keluar, dilihat muridnya sedang tidur, kemudian dia masuk lagi, doanya yang kedua, doanya sudah berubah, berbeda, ya. Doanya yang kedua dia bilang apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya
Tidak mungkin. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi perhatikan baik saudara, pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, ia bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Alkitab mencatat, perhatikan baik saudara, Yesus dalam keadaan takut. Makanya doanya di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Yesus menaklukkan, merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Bahkan tahukah saudara, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus itu mengalami sebuah proses yang namanya hematohidrosis. Ya, peluh bercampur darah. Dan salah satu dokter di New York, di Amerika Serikat mengatakan, hematohidrosis itu adalah titik stres yang paling tinggi. Titik stres yang paling akut sampai seseorang itu pembuluh darahnya pecah. Dan peluhnya bercampur darah. Dan dokter di Amerika Serikat ini berkata, tidak ada manusia dunia yang bisa mengalami hematohidrosis kecuali Yesus. Karena kenapa? Karena manusia sebelum sampai ke titik itu, saudara, manusia pasti bunuh diri. Hanya Yesus yang bisa sampai ke titik itu. Supaya apa, saudara? Supaya memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Makanya kalau saudara baca di ayat yang ke-38, Matius pasalnya yang ke Matius pasalnya yang ke-26 tadi, ayat ke-38, dia berkata begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat, apa saudara? Sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia bertemu dengan kasih karunia Bapa yang memampukan dia untuk menggenapi rencana Bapaknya. Dia merelakan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapa yang mengutus dia. Yesus punya keinginan agar cawan itu lalu daripadanya. Pertanyaan saya buat saudara, apakah cawan itu dilalukan daripadanya? Jawab saudara kalau saya bertanya. Apakah dilalukan cawan itu daripadanya? Tidak kan? Tapi disitulah, makasih Pak, tapi disitulah Yesus diberi kekuatan untuk menaklukkan Golgota. Kemenangan terbesar telah dimenangkan oleh Yesus saat ia merendahkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kehendak pribadinya, tapi ia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Makanya musuh terbesar manusia, musuh terbesar kita bukan iblis, saudaraku. Aduh, kalau ada orang Kristen bilang musuh terbesar, iblis itu sudah dikalahkan, bos. Di atas kayu salib. Waktu Yesus di atas kayu salib, kita diberi kuasa loh untuk menginjak ular dan kalajengking. Musuh terbesar kita ya adalah kesombongan. Itu musuh terbesar kita, saudaraku. Hati-hati dengan kesombongan. Ya. Lucifer jatuh itu karena kesombongan. Adam, kenapa dia gagal di Taman Eden? Karena dia mengutamakan kehendak pribadinya di atas kehendak Bapa. Dia tidak mau merelakan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapaknya. Musuh terbesar kita itu adalah kesombongan. Penyerahan diri adalah tanda kerendahan hati. Tapi mempertahankan kehendak kita, kehendak pribadi adalah suatu kesombongan. Yesus sudah buktikan itu di atas kayu salib, saudaraku. Yesus naik di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Dia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Ia telah mengalahkan kehendaknya sendiri. Ia telah merelakan kehendaknya sendiri. Kalau semisalnya, saudara, Yesus mau turun dari atas kayu salib, waktu itu kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan, saudaraku? Ya, tiba-tiba dia lompat dari kayu salib, ya, kemudian dia berkata sama prajurit-prajurit Romawi yang di bawah itu, mau apa lu? Bisa nggak? Bisa kalau dia mau.
Tahukah saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, itu pasukan malaikat di surga siaga satu, saudara. Tahu ya siaga satu? Ya, itu waktu kapan, waktu Jakarta yang ada bom-bom itu di Surabaya, gereja di bom, itu semua Polda, itu semuanya siaga satu di seluruh Indonesia, saudara. Ya, kendaraan barakuda udah dipasang itu di depan pagar Polda, Polres semua, saudara. Saya lewat di Polres Jakarta Utara, itu barakuda semua, saudara. Nah, waktu Yesus di atas kayu salib itu pasukan malaikat sudah siaga satu. Tinggal nunggu komando dari Yesus. Kalau Yesus bilang begini, serbu, itu malaikat serbu. Tapi kan Yesus nggak lakukan seperti itu, saudara. Karena kenapa? Karena dia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapa yang mengutusnya. Tahukah saudara, Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib dia diolok-olok. Jadi saudara baca dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-42. Saudara tolong catat aja nanti malam sebelum tidur saudara baca Matius 27 ayat ke-42. Mereka berkata orang lain aja dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak selamatkan. Jikalau engkau anak Allah, jika engkau benar-benar anak Allah, turun dong dari salib itu. Tetapi Yesus tetap melakukan kehendak Bapaknya. Dia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, wow, katakan dulu dengan saya, wow, saudaraku. Kenapa wow? Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kita harus meneladani sikap Yesus ini. Yesus merendahkan hatinya untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Yesus telah merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapa yang mengutusnya. Dua kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Jadi saudara baca di rumah Yohanes pasalnya ke-19 ayat ke-20, ayatnya ke-30. Injil Yohanes 19 ayat ke-30. Dia berkata, semuanya sudah selesai. Bahasa Yunaninya apa? Tetelestai. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah kaula. Artinya apa? Semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bapa. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah yang mengutusnya. Nah, pertanyaan saya buat saudara, kata-kata ini tidak terdapat dalam kitab Injil lainnya, ya, yang seperti dicatat Yohanes pasalnya ke-19 ayat ke-30. Semuanya sudah selesai itu. Enggak tercatat tuh di Injil-Injil lain, enggak tercatat di Injil Matius, Markus dan Lukas, karena pada saat kejadian Yesus mengatakan hal ini, ya, Matius, Markus, Lukas itu enggak ada di TKP, enggak ada di tempat kejadian perkara, saudaraku. Hanya Yohanes. Makanya berbahagialah yang namanya Yohanes, saudara. Sebab Yohanes adalah murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Hanya Yohanes yang ada di tempat kejadian, yang menyaksikan sepenuhnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, kedua kata ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kekristenan. Jika kita tidak memahami arti dari perkataan Yesus yang ini, mungkin sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah lama, kita bisa kehilangan bagian terpenting dari kehidupan kekristenan kita, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ingat sekali lagi, Yesus berkorban atas saudara, buat saya, buat saudara, buat kita, karena dia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian atau sebagian besar apa yang diinginkan Bapa di surga. Enggak, no, saudara. Yang dikatakan Alkitab adalah bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan, yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan Yesus menyelesaikan itu dengan sempurna, tanpa kekurangan satu apapun. Karena dia merelakan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Jadi kesimpulan saya malam hari ini, saudara, sebelum saya tutup khotbah saya, ya, udah jam 8, cepat juga nih, saudara. Jadi kesimpulan saya malam hari ini, tujuan Tuhan menebus kita, Tuhan itu mau mengambil alih seluruh kehidupan kita,
Tuhan mau mengambil alih seluruh wilayah kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka memaksa. Kalau Tuhan mau paksa kita manusia bertobat, gampang loh. Dibikinlah gempa. 14 skala Richter. Wah, goncang. Manusia ingat Tuhan tuh pasti. Menjerit itu. Tapi Tuhan kita bukan kayak begitu. Dia bukanlah Tuhan yang suka memaksa. Tapi dia mau supaya kita sendirilah yang memberi diri kita, menyerahkan hidup kita untuk mengikuti rencananya. Dia mau kita menaklukkan, menyerahkan, merelakan kehendak pribadi kita kepada kehendak dan rencana Tuhan. Yesus ingin menyatakan dirinya lewat kehidupan kita, maka bagian kita adalah kita harus belajar mengikuti kehendaknya. Kalau kita tidak diperintah dari dalam oleh Kristus, maka Tuhan tidak akan menyatakan dirinya. Tuhan mau mengambil alih seluruh kehidupan kita, makanya dia memilih untuk berdiam dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita hidup bukan untuk kepentingan diri pribadi kita sendiri, tapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Karena kita sudah merelakan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita mati di atas kayu salib. Pertanyaan saya buat saudara, saya tutup khotbah saya. Apakah Yesus sudah memerintah dalam kehidupan kita? Makanya yuk, tolong jangan cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah juru selamat. Dia mati sebagai juru selamat. Tapi dia bangkit. Dia hidup sebagai raja, sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Jangan jadikan Yesus sebagai juru selamat doang, saudara. Puas kita sudah ditebus. No, no, no. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan, yaitu kita menjadikan Yesus sebagai raja. Sehingga kita hidup di dalam kerajaan Allah. Namanya juga kerajaan. Pasti dalamnya ada raja. Ya, kerajaan Allah adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Nah, kita kalau jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam kerajaan Allah. Alkitab katakan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gimana mau kalah, saudara? Goncang aja kagak. Ada-ada aja kita, saudara. Unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan karena Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya raja dalam kehidupan kita, maka kita akan diperintah dari dalam oleh Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.